Kalau yang flopnya ya hampir semua pemain Milan flop deh. Kita realistis aja ya. Balik lagi sih manajemen bangsat. Kacau manajemen itu Milan parah banget. Jadi gue juga sangat setuju sebenarnya kalau Conceição dikasih kesempatan sampai musim depan. Tapi Tijani baru dinobatkan sebagai best midfielder Serie A tahun ini dengan 15 golnya ya. Ini aku juga nggak terkejut. Jadi apabila nanti Tijani bakal cabut ke City itu bukan hal yang mengejutkan sih. Meskipun kita berusaha nahan. Tapi ya ada tim yang punya duit dan punya jaminan prestasi. Kenapa tidak? Dan kalian tahu juga kan, ketika Kurmasut lagi protes begini, mereka kan terus menyuarakan suara Maldini lagi kan. Ciao Milanisti Indonesia, kembali lagi di Buletin Milanilo. Yang timnya menang derby tapi tidak lolos Eropa. Kacau. Dan kembali lagi bersama gue Pikas Doraso. Dan ini dengan siapa Bung? Ada Ricardo Kakak. Rio. dan Massimo Ambrosini. Mantap. Semalam Milan akhirnya menutup laga Fan Football dengan kemenangan 2-0 lawan Monza. Yang Fan Football ya. Iya, semalam ya menang ya 2-0 ya. Terus hari ini kemarin kan udah bahas pelatih dan pemain ya. Ya. Hari ini kita bahas full semusim ini recap review Milan. Gimana menurut Bung Dika? Permainan Milan selama musim ini, siapa yang jelek, siapa yang bagus pemainnya? Kalau menurut gue ya, Milan musim ini mengawali start dengan hasil yang tidak baik. Karena di giornata pertama, menurut catatan aku nih ya, yang udah nge-review satu musim ini. Sudah di-review. Ya, ada nge-review satu musim ini. Di pertandingan pertama kita home, kita lawan Torino 2-2. Ya, itu. Dengan catatan kita ketinggalan 0-2-2-an. Betul. Dan itu kita nobar tuh. Rame nobar perdana dong, dengan harapannya, Milan musim ini pasti bakal bangkit nih gitu, kalau lebih baik daripada musim sebelumnya. Kenyataannya apa? Di giornata pertama 2-2 lawan Torino, di home ketinggalan 0-2-2-an. Masuk di giornata kedua kalah sama Parma 2-1. Tim promosi kalah 2-1. Ya kan? Giornata ketiga lawan Lazio 2-2. Ini 3 pekan pertama aja udah kayak 2 seri 1 kalah nih. Ya kan? Jadi kan kita sebagai Milanisti kan berpendapat kayak, apakah musim ini bakal jadi keterpurukan lagi atau bagaimana? Terus kita berkaca ke Liga Champions. Kita ke Liga Champions aja untuk lolos tertatih. Ya kan? Kita juga sebenarnya tidak berharap untuk bisa melangkah lebih sih di Liga Champions. Tapi setidaknya ya konsisten lah bisa lolos ke fase knockout begitu kan. Tapi kalau yang gue lihat di musim ini, yang penampilannya sangat signifikan sih 2 pemain sih. Tijani sama Pulisic. Kalau Pulisic ya dari musim lalu juga konsisten sih. Cuman Tijani kelihatan banget meroketnya di musim ini. Ya. Aku nggak terlalu melihat apakah dia ada perubahan formasi. Karena kan musim ini kita ada beberapa pelatih ya kan? Ya, 2 pelatih. Dan juga Tijani sering banget ciptakan gol-gol penting, ya kan? Atau assist kayak gitu ya. Ya kalau menurut aku sih di musim ini yang terlihat banget sih Tijani sama Pulisic sih. Kalau yang flopnya ya hampir semua pemain Milan flop deh. Kita realistis aja ya. Bung Rio. Ya. Nih, gimana nih? Conte juara sama Napoli, padahal waktu itu mau dipilih sama bukan dipilih ya, maksudnya udah pengen jadi gitu, cuman ditolak sama manajemen karena alasannya nggak cocok. Gimana tuh? Ini balik lagi sih manajemen bangsat. Kacau manajemen itu Milan parah banget. Jadi kita nggak bisa kita harus lihat lah ya, realistisnya sebenarnya uang punya. Ya kan, apalagi Red Bull Capital itu kan sebenarnya punya uang lah untuk, cuman karena balik lagi ke bisnis kan, Amerika itu tuh nggak mau ambil resiko terlalu tinggi lah kalau untuk bisnis itu. Jadi ya kita gagal dapatkan Conte, dapatannya Fonseca. Nah, Fonseca ini sebenarnya filosofinya bagus, cuman
dia terlalu apa ya? Visi bermainnya tuh terlalu lama gitu. Bermain terlalu lama dan ya nggak berkembang lah dari pertama dia di awal musim sampai pertengahan dia sebelum dipecat tuh Iya. masih sama seperti itu. Tadi yang disebutin Dika Iya. awal-awal terseok kan seri Iya. kalah seri lagi ya. Iya, kalau seri lagi. Ya cuman bagusnya di pramusim aja. Iya. Mana? Di pramusim Kalahin Madrid, Barca ya. Barca semua kalah itu juga pemain mudanya banyak banget kan mainnya. Banyak. Nah, setelah ke sini ya udahlah Milan udah tinggal sisa. Kita berharap tadinya sama Conceição kan. Conceição Iya. kan di Porto itu Bagus ya. bagus lah. Dia juga dari segi disiplinnya juga straight kan. Sampai setiap hari itu sebelum latihan harus pemain nimbang badan semua kan. Nggak boleh lebih. Tapi ternyata kesininya juga Sama aja. sama aja bermainnya dengan kayak Fonseca juga. Mainnya di belakang lagi, balik lagi ke belakang. Jadi emang musim ini tuh terlalu apa ya? Buruk banget sih buat Milan. Buruk. Nah, Oke, nah ini nih biasanya Pak Bara host. Kali ini ditukar sama gua. Gimana Pak Bara? Mengenai Milan musim ini reviewnya gimana? ya sebenarnya gue udah bilang beberapa kali juga di podcast ya, karena kan dari awal pemilihan Fonseca gue udah sangat tidak yakin dan bahkan gue sudah memprediksi selamat datang era ke-8 Milan lagi, karena memang statistik dia dan juga pencapaian di liga-liga lain itu tidak meyakinkan atau bisa dibilang agak buruk lah. Memang angin segar dengan permainan Conceição, tapi sayangnya dia baru menemukan formasi 3 backnya itu kan baru di akhir-akhir. Karena itu gue Iya, rasa betul. cukup efektif. Kalau nggak salah baru seri sekali, kalah sekali dia pakai formasi itu. Jadi gue juga sangat setuju sebenarnya kalau Conceição dikasih kesempatan sampai musim depan. Tapi kan manajemen tidak berpikir demikian. Karena sebenarnya tidak ada pelatih yang bisa melatih setengah musim dan membawa hal yang positif bagi tim, karena waktunya terlalu singkat. Lu butuh adaptasi, lu butuh mengenal karakter masing-masing pemain. Jadi ya mau nggak mau ini udah keputusan manajemen, ya kita terima lagi seperti ketika yang Milan sempat di eranya Carlos Bacca apa segala macam aku bilang Bacca. gitu. Kayaknya Milanisti harus mulai bersiap diri untuk seperti itu lagi sih kalau gue bilang. Oke, tadi kan ngomongin Conceição itu harusnya bertahan ya. Nah ini menarik nih. Semalam Kurpasut demo itu nggak ada nulis Conceição out atau pelatih out. Yang di out itu adalah manajemen ya. Iya. Kayak bannernya itu tuh. Gimana? Apakah Kurpasut itu kenapa di awal musim kenapa demonya nggak di awal musim aja gitu atau di pertengahan musim gitu? Gimana Siapa menurut Bang Bara lagi tuh? Iya, sebenarnya Kurvasut itu kan sempat demo ketika di Fonseca akhir-akhir kan. Dia sempat Iya, dia. ngosongin tribun tribun. Kurvasut juga kan. Dan mereka sepertinya juga menaruh harapan kepada Conceição untuk membawa perubahan. Ditunggu sampai akhir. Ya kita kalau ngomongin match lawan Bolonya yang di final gitu kan memang sulit ya, karena bukan liga. Siapapun bisa menang, siapapun bisa kalah di sebuah final yang cuma satu pertandingan gitu. Jadi mereka sepertinya masih bisa menahan diri bahkan ketika kalah sama Bolonya, tapi ketika di akhir musim ya mereka sudah muak sama seperti mungkin Milanisti di dunia dan sangat menyoroti manajemen agar out semua. Gitu sih. Iya, semalam itu bannernya itu kalau nggak salah Kardinal, Furlani, Scaroni, Ibra, Markada, kalian semua keluar. Bebaskan dari penderitaan ini. Iya. Baik di tim utama maupun Milan Futuro Futuro gagal dengan Anda semua. memimpin kegagalan terjamin. Betul. Dan dia juga kritik keras kan ke Ibra kan. Yang maksudnya ikonnya yang menjabat sebagai konsultan Red Beat ya dia ya, Iya. jabatannya ya. Nah itu kan sangat dicintai sebagai pemain, namun sangat tidak memadai dalam perannya sebagai konsultan untuk kepemilikan ini. Dengan puncaknya adalah Milan Futuro ini nih. Nah kabarnya sebelum pelatih Milan Futuro siapa? Abate. Odo, terakhir Odo nih. Sebelumnya itu si Abate. Abate katanya dipecat Gara-gara karena nggak mainin anaknya Ibra. Gak mainin anaknya Ibra, iya. Itu tuh. Apakah itu sebuah kehancuran juga? Apakah nantinya ini Bung Rio nextnya, misalkan legend-legend Milan nih mau ngelatih takut kayak gitu, gimana? ya sebenarnya itu salah satu juga faktor ya. Iya. Cuman kan secara
realistis juga kalau kita lihat dari permainan anak Ibrahimovic juga nggak jelek-jelek amat sih sebenarnya. Iya. Cuman kalau kita ya apa ya, jujur kan kita nggak tahu nih kenapa Abate dipecat emang bener-bener gara-gara tidak memainkan anaknya Ibra atau apa gitu kan. Iya. Ya. Itu kan cuma gosip. Cuman kalau emang itu salah satu faktornya, ya itu sih udah kelewatan banget sih. Udah KKN banget ya, kolusi banget itu kalau dalam dunia sepak bola itu. Dari di Konoha ya. Iya kayak Konoha itu udah Titipan ya. titipan. Tipe main anak-anaknya. titipan. Dan Nesta juga semalam komen kan, Ya. kesian melihat kondisi Milan saat ini. Milan saat ini ya. Iya kayak fan football semalamnya. Nggak jelas. Bukan football ya. Sama yang keras tuh sebenarnya Casano. Ya. Casano udah berkali-kali ngomong keras mengenai AC Milan kan. Kasus dari yang Casano? kemarin, Antonio Casano. Bahkan yang terakhir itu ya dia bilang Ibra, Furlani, Scaroni, Moncada itu harus tanggung jawab, lu tuh nggak becus sama sekali dari sisi manajerial. Dia bilang kayak gitu. Dia kan emang udah jadi pundit kan nih sekarang. Dia modelnya ngomong selengean, nyerang sana sini. Ya nggak cuma Milan sih, dia juga sempat komentarin siapa Leo gitu. juga. Iya, Leo, Leo juga juga. komentarin. Kayak gitu sih. Oke, untuk ini nih ya. Tijani baru dinobatkan sebagai best midfielder Serie A tahun ini dengan Iya, 15 golnya ya. Itu dan Kurpasut juga dia jangan dijual lah, pertahankan itu. Itu gimana, Bung Dika? Kalau menurut gue ya, Tijani kan memang musim ini performanya bagus banget ya. Iya. Dengan jumlah golnya, permainannya yang bagus, asisnya, dan dianugerahi gelandang terbaik Serie A musim ini. Dan memang layak, memang layak ya. Cuman kalau misalkan kita mempertahankan, meskipun Tijani kemarin baru perpanjang kontrak ya. Iya, perpanjang kontrak. Meskipun baru perpanjang kontrak, cuman kan Milan berakhir di posisi yang tidak lolos ke Eropa. Iya. Ya kan? Iya. Dan kita juga harus siap-siap yang kayak dibilang Bang Bara tadi, balik ke banter era karena kita nggak lolos ke Eropa. Sebenarnya lolos ke Eropa tuh kan buat jadi pancingan pemain ini untuk gabung ke kita kan. Jadi Iya. kita nggak cuma modal nama besar doang, tapi kalau kita main di Eropa itu pancingan buat pemain gabung ke kita. Tapi dengan kondisi saat ini, dengan berita yang simpang siur, Man City katanya mau nawar Tijani, setelah kita juga tahu katanya musim depan City juga bakal rombak-rombakan ya, terutama KDB udah pasti out dan juga beberapa pemainnya udah 30 ke atas ya kan. Ini aku juga nggak terkejut, jadi apabila nanti Tijani bakal cabut ke City itu bukan hal yang mengejutkan sih. Meskipun kita berusaha nahan, tapi ya ada tim yang punya duit dan punya jaminan prestasi, kenapa tidak gitu. Jadi kita harus tetap siap meskipun harus kehilangan pemain kunci kita ya. Cuman kan balik lagi, klub lebih besar daripada pemain sih. Ya, manajemen juga sempat menjawab pertanyaan protesnya Kurpasut ya, bahwa dia akan mempertahankan pemain bintangnya musim ini. Nah, Aus. aus nih. Aduh. Gali sumur dulu nih apa gimana nih? Aus. Marcelo. Kopi. Ini kita masih di mana nih biar tempatnya? Masih di Kapapalua Kopi, tempat Kapapalua nobarnya Depok. Stasiunnya Depok. Tempat nongkrong, tempat nobar, kopdar sini. Tempatnya enak, Wih, ya kan? mantap. Kopinya juga enak, Cozy cozy banget, bahasa itu ya. Bebas Oh, di sini iya. mah. bebas. AC ngerokok. Vanilla. Oh ya, makasih. Thank you Marcelo. Thank you, Mas. Oke, sebelum Perasaan tadi beda yang ngantar ya. Episode kemarin kayaknya beda. Beda. agak sehat orangnya. jadi sebelum kita lanjut, bisa kita cicip dulu kali ya. Oke, boleh. Cicip dulu. Ini karena aku nggak ngopi kan, aku misalnya susu ya di Kapapalua nih, enak segar, ya cocok lah buat sore-sore hari gini ya kan. Mantap. Biar nggak kusut banget mikirin Milan. Mikirin Medan gak ngopi. Palsu kau. Aci tuh namanya. Medan KTP bang. Aci kau. Oke, Lanjut. kita lanjut lagi. Ini demonya lagi ya. CSM banyak banget kemarin demo di depan Casa Milan, terus di Stadion Go Home suruh pulang ya. Iya. Gimana? Apakah Cardinal bakalan out atau tidak? Gimana Bung Rio? Menurut saya ya,
dengan berita yang sekarang beredar itu, Cardinal sekarang udah mulai mencoba menjual sahamnya di Red Bull. Dia mencoba menawarkan sebagian besar sahamnya. Kalau tadi kalau nggak salah saya baca itu sekitar 500 miliar euro ya. Itu bakal dijual. Swadi. Nah, salah satu pembelinya yaitu dari yang Arab itu. Harap ya. Arab itu dia tetap mau karena dia lihat dari segi finansial pembukaannya Milan juga Tiket match Singapura juga nggak cukup itu. bagus gitu. Jadi tetap saya pikir sih out dia karena tekanannya tinggi banget kan dia. Semuanya tuh menghujat dia. Seluruh jajaran tuh disuruh out. Kalau Pak Bara gimana Pak Bara? Gimana Cardinal ini semenjak di demo ini out atau tidak Pak? Ya, mungkin kalau untuk out sepenuhnya gue rasa di musim ini belum. Menjual saham ya bisa sebagian sebagai shortcut dia buat menyehatkan keuangan dan mendapatkan dana segar kan. Tapi sebenarnya gue ada cara ekstrim nih biar supaya dia out nih. Apa? Karena memang dia kan seorang bisnismen dan sekarang Milan itu juga sudah terancam rugi neracanya 25 juta euro di musim ini. Ditambah lagi musim depan gak lolos Eropa, udah pasti kehilangan potensi 40 juta euro main di babak Liga UCL kan. Cara ekstrim ya, kita jangan ada yang beli jersey Milan. Itu kan salah satu sumber pemasukan. Iya. Kosongkan tribun ketika nonton di Milan. Ya kita semedi dulu lah. Kita mungkin mencintai dari dalam hati, kita urus dulu organisasi kita nih, tapi ke Milannya kita coba cara protesnya supaya dia serugi-ruginya sebagai seorang bisnismen yang sampai anjir gue salah nih beli nih klub gitu kan. Jadi kita jadikan rugi 25 juta euro ini menjadi 75 juta euro gitu misalkan dengan gak dapat uang gitu. Tapi memang kita mesti tahan paling gak 2 tahun karena kan dengan tahun ini dia rugi banget. Jersey lu mau bikin 6 mau bikin 10 terserah, kita nggak beli pokoknya. Nah itu tuh dia akhirnya pasti akan cabut dengan sendirinya sih. Kalau gue bilang gitu. Iya gue kalau nggak salah nemu di Twitter tuh ya. Yang tadi lu bilangin tuh memang harus dikosongin semuanya. Nah mungkin kalau CSM bisa. Iya. Nah warga Italia biasa bisa nggak ya? Ya. Dikomandoin gitu ya. Agak sulit sih karena kan biar gimana pun San Siro juga menjadi epicentrum seluruh fans Milan di seluruh dunia kan. Ketika ke Italia pasti maunya nonton ke sana gitu kan. Jadi mungkin sepenuhnya enggak, tapi dimulai dari CSM, kemudian mungkin keluarga-keluarganya di tribun biasa mulai mengurangi frekuensi dia nonton di stadion gitu kan. Bahkan kita juga di sana juga kalau perlu memang tidak beli official merchandise-nya. Ya itu mungkin bisa sih. Udah serpi itu. 15. San Siro udah serpi kan tadi pagi itu. Lawan Monza itu. Kalau jadi kita ganti ke San Siro aja. Sana sini oke. Kalau Bung Dika nih terkait manajemen gimana demonya itu? Aku tadi setuju sih dengan yang pendapat Bang Bara tadi ya. Itu salah satu cara dari kita Milanisti untuk ya secara tidak langsung menjatuhkan manajemen. Cuman ya dengan melihat kinerja manajemen kayak gini juga kan kayak mereka lebih mengutamakan bisnis daripada prestasi. Memang Amerika banget sih. Ya kan, memang tipikal Amerika banget. Cuman tadi kayak yang dibilang Bang Rio tadi, ada mereka mau menjual ke investor Arab Bang ya. Ya kan. Historinya di Italia apakah pernah ada owner atau investor Arab kayak gitu kan. Nah, kita juga nggak tahu kebijakan di negara Italia bagaimana. Apakah karena pajaknya, apakah karena perizinannya atau segala macam. Tapi rata-rata memang kepemilikannya orang Italia. Kalau nggak memang orang Italia yang kaya banget, ya ini orang Amerika kayak gitu kan. Tapi setelah kita melihat Cardinale yang notabene itu punya banyak duit tapi begini, ini udah nggak bener banget. Dan kalian tahu juga kan, ketika Kurvasut lagi protes begini, mereka kan terus menyuarakan suara Maldini lagi kan. Iya Maldini, ya kan? Rame dikumandangkan. Dikumandangkan terus di mana-mana ya kan, termasuk di bannernya atau di kata-katanya gitu kan. Memang kita nggak bohong juga sih dan nggak munafik juga, Maldini adalah Milan. Begitu kan, dengan ikoniknya begitu. Jadi kan dengan mereka manajemen mendepak Maldini saat itu aja sebenarnya udah salah sih. Dan juga kan mereka perlahan-lahan menyingkirkan pemain-pemain yang dari Maldini kemarin. Oke, baik. Iya dari CDK. Banyak lah yang contohnya CDK. Plot twist yang gue harapkan sih sebenarnya ini
ternyata investor Arab ini sudah menyiapkan Maldini sebagai mukanya gitu. Jadi dia dana masuk, terus karena dia pemilik kan, Iya. Maldini incas di semuanya. Dia menjadi presiden direktur. Gue itu sih plot twist bang yang pengen gue harapkan banget sih. Ya, gue Semoga aja ya juga. terjadi ya. Ini semoga dengan demonya Kurpasut si Kardinal nih mikir ya, jual aja lah. Nggak main di Eropa, nggak ada untungnya ya kan. Lalu nih ya, lagi rame berita sport director, akhirnya kita mempunyai sport director. Iglitare. Dari Dika dulu. Ini mau dijanjiin katanya minggu depan mau diituin. Apa Kata tuh? Furlani apa siapa itu? Mau diresmikan. Mau diresmikan. Iglitare ya. Gimana, setuju nggak tidak dengan sport direktornya Iglitare ini? Iglitare ya. Kalau di dunia persepak bolaan Iglitare itu bukan nama baru. Ya kan, sudah cukup ya berpengalaman lah bisa kita bilang ya kan, berpengalaman. Sebelumnya kalau nggak salah di Italia di Lazio pernah kalau nggak salah. Di Lazio bang ya. Lazio. Di Lazio itu mereka dengan adanya Iglitare dia membuat Lazio tuh bisa konsisten lolos ke Eropa meskipun nggak UCL ya. Ya kayak apa namanya UEFA yang kasta kedua, Europa League kayak gitu kan. Dan beberapa pemainnya banyak juga yang didatangkan dengan yang bagus-bagus juga, dengan ya bisa menahan kos sih ya. Ya kan seperti ya Sergej Milinkovic-Savic ya kan. Itu contoh nyata yang signifikan ya kan. Katanya mau dibawa balik lagi kan? Katanya, cuman kan karena kan sekarang dia di klub Arab dengan gajinya yang gede banget, itu susah banget ya. Nggak cocok sama UMR Milan. Nggak cocok sama UMR Milan. Tapi Diego Jota balik lagi loh ke Sporting. Diego Jota? Sporting Lisbon. Bukan Diego Jota, Jotanya Sporting. Dulu kan di Arab. Ya. Akhirnya dia pindah ke Lille, dari Lille balik lagi ke Sporting. Oh, itu Iglitare di situ. Bukan Enggak, sih. contoh Maksudnya pemain contoh dari pemain Liga yang Arab. dari Arab nih dari Arab. Masih bisa mau. masih bisa mau main di Eropa gitu. Oh, ada contohnya satu lagi tuh pemain muda yang dari Spanyol, dari Celta Vigo tuh yang dia masih muda 20 atau 21 tahun tuh Bang Bara. Yang dia prospeknya ke Spanyol, dia pindah ke Liga Arab. Nah, gosip di transfer musim ini katanya dia mau ke Eropa lagi. Iya. Cuman kalau untuk Sergej Milinkovic-Savic ya bawaannya Iglitare dulu kalau dia masih kalau dia memungkinkan ke Milan tuh masih bisa lah dengan umur 30-an plus kayak gitu masih main di Liga Italia masih ya bisa 1 2 3 musim lah. Ya kan contohnya aja ini KDB deket banget ke Napoli sekarang dengan kontrak 3 tahun. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, jadi kalau kita ngambil pemain dari luar dengan umurnya 30 plus itu masih bisa lah untuk Serie A. Jadi kita menaruh harapan juga sih di Iglitare ini asal jangan jadi setir sama manajemen. Nah, kalau Bung Rio Iglitare nih, soal Iglitare gimana? Kalau Iglitare itu saya melihat di Lazio ya. Iya. Di Lazio itu kita lihat kan dia nggak kehabisan pemain-pemain juga tuh. Dari Luis Alberto tuh di Iglitare tuh dia. Oh ya Albert lah. Nah dia sebenarnya dia sangat jeli dia kalau pemilihan pemain pelatih tuh jeli. Dengan kebutuhan klubnya juga dia bisa melihat gitu ya. Keterbatasan juga ya. Iya. Asal manajemennya lagi mendukung. Kalau dia nanti mau beli manajemen mulu ya. Mau Milan butuh main ini nih, kekurangan di sini tapi kalau manajemen kemahalan. Ya susah juga kan dari balik lagi ke manajemennya juga sebenarnya. Cuman kan yang fokus utama sekarang dia pelatih nih. Pelatih. Iya, dia harus nyari pelatih. Pelatih kan ya yang udah beredar kemarin kan Allegri, Sarri ya. Italiano lagi dikejar banget nih. Iya, tapi kemungkinan sih besar sih bisa ke Allegri lagi sih kayaknya sih ya. Ya mungkin ya karena dia punya kedekatan khusus sama Allegri itu. Benar. Nah, terus kalau buat pemain-pemainnya ini ya dia lebih ke pemain-pemain Italia sih yang dipilih sebenarnya. Iya benar. Buat itu. Cuman saya berharap dengan pilihannya dia nanti memilih pemain manajemen Milan tuh menyetujui walaupun harganya mungkin agak mahal atau apa tetap karena ini isu beredar juga Theo cabut kan semua. Tinjani apalagi udah paling kuat ya. Iya, verbalnya pribadinya udah oke. Pemain paling bagus itu. Tinggal harganya aja kan udah habis semua tinggal Pulisic doang paling. Kalau Bung Bara gimana prospek Iglitare di Milan nanti? Ya untuk saat ini sih mencukupi lah, bisa buat membawa Milan pelan-pelan dapat pemain yang murmer. Karena sebenarnya tujuan manajemen lagi-lagi itu. Iglitare-nya dibayarnya juga UMR, pemain-pemainnya nih yang didatangkan juga dengan harga yang pas di kantong. Nah ini nih terakhir ya nih. Ini terakhir nih. Ini kan udah selesai nih ya musim nih ya. Harusnya dengan kegagalan musim ini nggak lolosnya ke Eropa. Harusnya Milan udah mulai bebenah nih ya.
Gimana untuk menanggapinya Bung Bara? Kenapa tidak ada pergerakan? Baru Iglitare doang. Ya, karena dari situ sih dimulainya. Lu nggak bisa milih pemain kalau pelatihnya belum ada. Karena kan nanti harus menyesuaikan dengan request dan juga skema permainan dia. Jadi harusnya sih sebenarnya langkahnya pemain ini mulai dideketin, tapi pelatih dipilih. Ketika pelatihnya baru konsultasi sporting director sama pelatih, lu mau pemain yang kayak gimana? Iya, Kayak gitu sih. Tapi di grup diskusi banyak tuh udah nyantumin pemain. Wah, gue mau screenshot lupa tuh. Ntar segmen nanti ya. Makanya boleh, bacanya buat segmen bola nanti. lob, jangan yang media-media yang lain. Ya Bung Rio, gimana nih? Harusnya Milan udah gerak dari Iya. semua direktur harusnya dari kemarin tuh ya. Pelatih gimana tuh? Buat musim depan nih. Ya saya setuju juga dong Bang Bara. Sebenarnya kita harus dirtek dulu kan dari kemarin, minggu kemarin udah saya bilang kan, Milan tuh harus ngisi dirtek dulu untuk memilih pelatih yang cocok untuk Milan kan. Setelah itu baru pemain tuh, pergerakan pemain juga bisa dipilih, dibeli dari manapun bagus gitu ya, yang bagus, yang murah juga gitu. Tapi memang balik lagi ke manajemennya, lambat banget manajemen itu. Bergeraknya lambat banget, lihat situasi dulu, lihat ini dulu Harusnya manajemen nih masuk grup diskusi Milanisti. Iya, Sudah betul. banyak tuh yang nyaranin beli ini. Coba beli nanti ini. kita lihat ya, ini Kurvasut demo apakah dia nanti merubah atau tetap dengan dengan sama. Kita lihat. Gimana Bung Dika? Tidak ada pergerakan. Sebenarnya aku setuju dengan apa yang dibilang Bang Rio sama Bang Bara tadi, cuma mau menambah dikit ya. Ya. Kalau misalkan dengan kondisi seperti ini, Milan belum menentukan pelatih, memang karena kita belum ada posisi sporting director ya. Kita bisa mencontoh dua tim besar yang sebelumnya sudah melakukan pergerakan cepat. Di musim ini ada Madrid. Ketika musim belum selesai, mereka udah nunjuk Xabi Alonso untuk musim depan. Bahkan pemain udah beli ya. Ya, bahkan pemain udah disesuaikan dengan kebutuhan Xabi Alonso. Musim lalu kita bisa lihat siapa? Arne Slot di Liverpool. Sebelum Jurgen Klopp cabut, Arne Slot sudah diploting. Udah diploting untuk pelatih Liverpool. Oke, itu dua contoh klub besar. Ya memang mereka lebih bagus dari kita, ya kan, tapi sudah terstruktur. Nah, kita tidak terstruktur, jadi kita belum ada pelatih, jadi kita tidak bisa menentukan bursa transfer ini seperti apa. Betul. Nah, kalau kita bicara kita tidak lolos ke Eropa, musim lalu Napoli juga nggak lolos ke Eropa kok. Tapi bisa milih Conte ya. Tapi kenapa bisa milih Conte? Gaji. Selain itu aku lebih melihat ke sini sih Bang, lebih melihat ke proyek manajemen. Kenapa Conte berani nerima tawaran Napoli yang tidak lolos ke Eropa, proyek manajemen, dan dia dikasih kebebasan transfer kan? Iya. Iya. Nah, dia tidak takut untuk melepas bintangnya. Kvarat keluar, ya kan? Kvaratskhelia keluar, Osimhen keluar, kayak gitu kan? Hasilnya apa? Scudetto. Memang dari awal mereka tidak menargetkan Scudetto, tapi seiring berjalannya waktu, gue bisa Scudetto nih, gas. Nah, harusnya ini bisa dijadikan Milan sebagai contoh dong, ya kan? Kalau kita mencontoh Madrid atau Liverpool, mungkin kelasnya di atas kita sekarang, tapi Napoli, ya kan? Notabene masih di bawah kita mau dari segi apapun, ya kan? Harusnya mereka dengan kegagalan musim ini, ya kan? Harusnya bisa mencontoh Napoli kalau manajemen kuat. Kalau manajemen tidak kuat seperti saat ini, ya kita harus realistis aja, Banter era is coming. Gimana, ada yang mau ditambahin lagi untuk ini nih? Jadi balik lagi manajemen. Balik lagi kita ke manajemen. Nah, hari ini sudah selesai. Ya untuk ulasan Milan musim ini. Milan musim ini, nanti sampai ketemu di next episode Bulletin Milan. Jangan lupa channel AC Milan juara. Itu sudah biasa. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe. Like and comment. Bye bye.